Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, para murid-murid, para hadirin sekalian, Ana di sini akan memberikan atau menjawab beberapa pertanyaan seputar ruh dan alam barzakh. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah ada makhluk yang tidak bisa mati ketika tiupan sangkakala pertama? Ketika tiupan sangkakala pertama, semua makhluk, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta, dan apa yang Allah ciptakan itu akan dimatikan, akan binasa. Kecuali ada 4 makhluk yang Allah masih tetap hidupkan di saat itu, yang disingkat dengan Jimmy. J. Malaikat Jibril. I. Malaikat Israfil. M. Malaikat Mikail. Dan yang terakhir I. Malaikat Israel. Itulah 4 makhluk yang di saat itu ketika tiupan sangkakala pertama masih Allah hidupkan. Pertanyaan kedua, alam ini ada berapa sih? Allah menciptakan ini alam ada 5. Yang pertama alam ruh atau alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat alam barzakh, dan yang kelima alam akhirat. Pertanyaan yang ketiga, kemana ruh setelah jasadnya mati? Ketika ruh dicabut oleh malaikat maut atau malaikat Israel, ruh itu akan dibawa oleh malaikat maut. Namun sebelum dibawa akan dibungkus, akan diberikan kain kafan. Ketika statusnya mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman Islam, maka ruh tersebut akan diberikan kain kafan, dikafani dari surga, dan diberikan wewangian minyak misik dari surga. Kemudian setelah itu akan dibawa ke atas langit ketujuh yang bernama Illiyin. Itulah satu tempat ketika ruh tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada di surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Dan ketika ruh tersebut atau jasad si mayit tersebut statusnya orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kafir, mati musyrik, mati durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan melakukan dosa dan lain sebagainya, itu akan diberikan kain kafan dari neraka dan diberikan aroma busuk dari neraka, kain kafan yang lusuh, yang kotor. Kemudian setelah itu dibawa ke satu tempat di lapis ketujuh dunia yang bernama Sijin. Masih di surat Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma Sijin, kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Itulah 2 tempat yang berbeda antara rohnya orang mukmin dan rohnya orang kafir. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah ada ruh yang bisa gentayangan di alam dunia ini? Seperti yang banyak di film-film, itu banyaknya kejadian atau adegan kerasukan ruh si manusia, ruh yang orang yang telah meninggal. Perlu diketahui, perlu dipahami wahai jamaah sekalian, bahwasannya ruh ketika dicabut oleh malaikat maut itu akan dibawa, setelah dibawa ke Illiyin atau Sijin, kemudian dia bawa ke alam barzakh atau alam kubur. Tidak bisa gentayangan di dunia, di alam dunia ini, kecuali rohnya para nabi, rohnya para wali, rohnya para salihin, para syuhada. Itu bisa Allah kehendaki untuk ke alam dunia. Salah satu contoh, rohnya para nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa mengimami para nabi. Kemudian di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan ruhnya Nabi Adam alaihi salam, dan seterusnya. Itulah beberapa manusia, yaitu para nabi yang Allah kehendaki untuk turun ke alam dunia. Berbeda dengan ruhnya orang biasa, maka akan dibawa ke alam barzakh. Jadi tidak ada ruh manusia biasa yang bisa gentayangan di alam dunia. Pertanyaan yang kelima, bagaimana keadaan sakaratul maut?
atau proses naza. Ini ada dua sikap yang berbeda. Malaikat maut mencabut ketika proses naza atau proses pencabutan nyawa, ketika ruhnya itu ruhnya orang mukmin, ruhnya orang yang akan menjadi ahlu surga, itu dicabut seperti bulu rambut yang dicabut dari adonan tepung. Artinya tidak ada rasa sakit di situ, atau rasa sakit tapi tidak begitu dahsyatnya seperti sakitnya mati kafir. Dan perumpamaan orang yang mati su'ul khatimah atau mati durhaka, mati kafir, mati musyrik, mati yang membawa dosa dan lain sebagainya, itu seperti diibaratkan dicabutnya besi dari tumpukan daging domba yang tua. Artinya dagingnya sudah melekat dengan besi tersebut. Saking kerasnya, saking sakitnya, saking dahsyatnya ruh orang mati su'ul khatimah tersebut. Itulah perbedaan sikap pencabutan proses nazar. Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah ada tanda-tanda orang yang mau meninggal? Itu biasanya Allah berikan tanda berupa firasat, itu berupa, tapi ini bukan suatu kepastian. Bagaimana Allah menghendaki orang tersebut? Mungkin bisa saja Allah memberikan kasyaf, memberikan suatu pengetahuan kepada orang yang Allah sayangi, Allah yang pada kekasih Allah seperti para nabi, para aulia salihin, itu Allah berikan kasyaf ketika kapan dia akan mati. Tapi kalau orang biasa itu tergantung siapa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada tanda-tanda pastinya. Dan nomor 7, bagaimana bentuk ruh? Disebutkan di kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama dan pendapat terkuat adalah ruh itu hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, hanya Allah yang tahu. Maka sesuai dengan firman Allah, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Jadi itu pendapat terkuat. Tapi akan ada pendapat ulama yang kedua, yaitu bentuknya ruh itu seperti jasadnya. Pertanyaan yang ke-8, apa maksud ruh manusia itu dari ruh Allah? Nah, ini jangan disalahpahami. Jangan mafhumnya atau pengetahuan kita bahwasannya ruh kita terambil dari ruhnya Allah. Perlu diketahui bahwasannya ruh itu adalah makhluk. Maka mustahil Allah membutuhkan makhluk. Allah membutuhkan ruh karena ruh itu makhluk, mustahil. Dan mustahil juga Allah punya ruh karena ruh itu makhluk. Jadi apa maksud daripada ruh manusia itu dari ruh Allah? Artinya ruh adalah suatu makhluk yang Allah ciptakan langsung. Pemahamannya seperti Baitullah. Baitullah itu dalam arti harfiahnya itu rumah Allah, tapi bukan berarti Allah punya rumah. Nah, itulah tamsil atau perumpamaan bahwasanya roh manusia itu bukan terambil atau bahkan roh manusia itu bagian daripada ruh Allah. Tidak. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu maujud, Allah itu ada bila makan, tanpa tempat, tanpa membutuhkan dengan posisi, tanpa membutuhkan makhluk. Karena ruh itu adalah bagian daripada makhluk. Pertanyaan yang ke-9, apakah di alam barzakh itu ruh bisa saling bertemu? Jawabannya adalah bisa. Dengan syarat keduanya atau ruh yang saling bertemu itu adalah sama-sama mendapatkan nikmat kubur atau nikmat alam barzakh. Akan tetapi kalau jika salah satunya adalah mendapatkan siksa kubur, maka tidak akan bisa saling bertemu. Pertanyaan yang ke-10, apakah orang yang mati tidak dikubur tidak mendapatkan nikmat kubur atau sisa kubur, bahkan tidak bisa ditanya munkar nakir? Jawabannya adalah tidak. Jadi meskipun matinya tidak dikubur, meskipun matinya tenggelam, tidak diketahui jasadnya di mana, dan akhirnya tidak dikubur, matinya kebakaran, jasadnya hancur, tidak dikubur, akan tetapi ruhnya tetap diberikan pertanyaan atau berada di alam barzakh dan akan ditanya oleh munkar nakir. Pertanyaan yang ke-11, apakah orang yang mati tenggelam, sakit perut dan lain-lain itu pasti syahid dan pasti husnul khatimah? Nah, ini adalah salah satu tanda.
orang yang wafatnya atau matinya tenggelam, matinya sakit perut, matinya ibu yang melahirkan, kalau keadaan yang baik, maka itu adalah bagian daripada mati syahid, syahid akhirat gitu. Akan tetapi ini bukan satu patokan. Contohnya, kalau matinya tenggelam tapi dia dalam keadaan berdosa gitu, dalam keadaan maksiat, maka itu tidak termasuk kepada mati syahid. Contohnya Firaun itu matinya tenggelam, akan tetapi dia bukan bagian daripada manusia yang mati syahid. Pertanyaan berikutnya yang ke-12. Berapa lama ruh itu di alam barzakh? Tidak diketahui pasti berapa lamanya. Akan tetapi para ulama memberikan perumpamaan. Orang yang mendapatkan nikmat kubur itu menunggu proses sampai hari kiamat itu seperti di dua pengantin di malam pertama. Artinya saking nikmatnya alam kubur tidak terasa tiba-tiba sudah kiamat. Akan tetapi kalau itu matinya dia dalam keadaan mendapatkan siksa kubur, maka itu akan terasa lama. Pertanyaan yang ke-13, apakah alam barzakh itu tempat manusia dikuburkan? Nah, ini perlu diketahui, banyak pemahaman masyarakat itu bahwasanya alam barzakh itu di kuburan. Bukan. Jadi kuburan itu adalah hanya satu tempat menaruh jasad. Bukan itu alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur berada di alam yang lain. Besarnya alam barzakh itu jauh berkali-kali lipat daripada alam dunia. Diberikan perumpamaan perbandingan antara alam dunia dengan alam barzakh itu seperti perbandingan alam rahim dengan alam dunia. Jadi alam dunia hanya sebatas satu kandungan, hanya sebatas seukuran kandungan atau seukuran rahim. Tapi alam barzakh itu seperti besarnya alam dunia. Artinya begitu besarnya alam barzakh dibandingkan alam dunia. Jadi kuburan adalah bukan alam barzakh. Kemudian pertanyaan berikutnya ke-14, di manakah dan seperti apakah alam barzakh atau alam kubur? Wallahu a'lam bishawab. Allah tidak menyebutkan secara eksplisit di mana dan seperti apa bentuknya. Kalau kita ingin mengetahui, maka mati terlebih dahulu, maka akan bisa diketahui langsung alam barzakh sebesarnya seperti apa dan bagaimana kenikmatan yang kita rasakan di alam barzakh. Sama seperti halnya surga dan neraka. Ketika ditanya di mana surga dan neraka, ya nanti yang di akhirat. Akhirat itu di mana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah 14 pertanyaan yang mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang seputar ruh dan alam barzakh. Ini hanya seputar pertanyaan yang sering kali dilontarkan atau sering kali ditanyakan oleh masyarakat, oleh para santri, para murid, dan mudah-mudahan dengan jawaban yang singkat seperti ini ada manfaatnya, dan jika diperlukannya dalil itu membutuhkan video atau membutuhkan penjelasan yang lebih lama, maka di momen yang ini adalah momen yang hanya jawaban singkat-singkat saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dalam ibadah, taufik, kekuatan dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum wabillahil hidayah wat taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.